Oke ya, saya buka. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan ketiga ya dari pelajaran geografi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa agar selama pelajaran kita bisa bisa menerimanya dengan baik ya. Kita bisa mempelajarinya dengan lancar ya. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, jadi kita kemarin sudah pelajari mana? Ini ya, kita kemarin sudah pelajari pengertian lingkungan hidup, 5 komponen atau unsur lingkungan hidup. Kalau saya tanya pengertian lingkungan hidup, apa pengertian lingkungan hidup itu? Mengulas yang kemarin ya. Gimana? Apa itu pengertian lingkungan hidup? Sambil saya buka presentasi saya. Ada mau menjawab lingkungan hidup? Tempat tinggal makhluk hidup, baik biotik ataupun abiotik, untuk memenuhi hajat hidup. Ya, hampir mendekati ya. Kemudian kemarin kan ada 2 ya pengertian lingkungan hidup. Apa saja kemarin yang kita jelaskan di buku? Kalau di buku apa? Tempat Oke ya, jadi kemarin itu pengertian lingkungan hidup ada 2 ya. Jadi kalau di buku sama seperti yang di buku ya, menurut UU Undang-Undang Nomor 23 1997, akumulasi dari interaksi berbagai faktor yang terkandung dalam lingkungan biotik dan abiotik. Oke, Mbak Temasang ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidupnya. Jadi ada kata kunci ruang ya, termasuk dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi untuk kesejahteraan ya, yang diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia dan sekitarnya ya. Kemudian sedangkan Orto Sumaworto ya, lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekeliling organisme yang berpengaruh pada kehidupan organisme yang bersangkutan ya. Misalkan lingkungan hidup manusia ya berpengaruh pada kehidupan manusia ya, lingkungan hidup harimau ya berpengaruh pada harimau. Dan menurut Orto seperti itu ya. Sedangkan komponen, kalau komponen lingkungan hidup apa saja kemarin? Komponen lingkungan hidup ada 3 yang bisa menyebutkan. Mungkin Mbak Ayu ingat nggak kemarin minggu lalu
komponen itu ada komponen lingkungan hidup ada 3. Abiotik dan biotik ya. Di buku ada abiotik dan biotik ya. Ya, ada satu lagi ya, yaitu unsur ya. Jadi ada unsur biotik, abiotik dan unsur sosial ya. Sosial budaya ya. Unsur sosial budaya. Jadi ada 3 ya. Kalau di buku memang 2 ya. Jadi sosial budaya masuk ke lingkungan abiotik ya. Unsur biotik atau hayati ya, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup ya. Kuncinya memang ada di makhluk hidup ya. Gampang ya. Dari kemarin-kemarin kita selalu membahas kata biotik ya. Jadi nggak mungkin, jangan sampai ada yang salah dengan kata biotik ya. Jadi intinya itu makhluk hidup ya. Seperti manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan dan satria. Jika kalian berada di kebun, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan ya. Hayatinya adalah tumbuhan yang berupa makhluk hidup. Tetapi jika berada dalam kelas, maka lingkungan hayatinya dominan adalah teman-teman atau sama manusia ya. Sedangkan untuk fisik abiotik ya, awal katanya ada kata A ya, yaitu unsur yang terdiri benar-benar tidak hidup ya, gampang ya, seperti tanah, air, udara, iklim dan lain-lain ya. Nah ini, coba bayangkan apa yang terjadi jika air tidak ada lagi di muka bumi atau udara yang dipenuhi asap ya. Tentu saja kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar ya. Jadi betapa pentingnya unsur abiotik juga ya. Oke. Kemudian unsur sosial budaya ya, yaitu apa? Lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia ya. Jadi yang dibuat manusia, kuncinya itu dibuat manusia. Oh iya, selamat malam Mbak Cika. Yang merupakan sistem nilai ya, sistem nilai, gagasan dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Ya, teman masyarakat dapat mencapai peraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan diatur oleh segenap anggota masyarakat ya. Jadi itu tadi sekilas mengenai materi kita yang seminggu lalu. Ini contoh abiotik ya. Ini bukan contoh sini, salah kasih contoh nih. Oke, sekarang kita masuk apa? Sekarang kita masuk ke pemanfaatan lingkungan hidup. Sebentar. Sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan lingkungan hidup. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman. Teman-teman ini kan semuanya bekerjawan. Saya minta contoh salah satu aja pemanfaatan lingkungan hidup di Taiwan yang teman-teman jumpai. Pemanfaatan lingkungan hidup, mungkin Mbak Julia. Mbak Julia ini tinggal di mana? Taiwannya di belah mana? Jangan bilang Taiwannya di Cirebon ya. Atau mungkin Mbak Julia sedang repot, mungkin Mbak Dwi Maryuni saya bisa minta contoh pemanfaatan lingkungan hidup yang Mbak jumpai di Taiwan mungkin. Oh iya, Mbak Jasmine. Nah, ini Mbak Dwi Maryuni. Misalnya
sampah Pak didaur ulang. Nah, sampah didaur ulang ya. Bisa ya sampah didaur ulang. Banyak ya contohnya ya, misalkan dijadikan barang-barang kerajinan. Nah, ini Mbak Santi Putri, botol bekas dimanfaatkan untuk pot bunga ya, bisa ya. Jadi pemanfaatan lingkungan hidup ya. Jadi kuncinya apa lingkungan hidup ya? Apa yang ada di sekeliling kita ya? Adanya taman di tengah kota untuk apa nih? Penyegaran udara dari polusi udara dan kendaraan. Nah, ya. Bisa ya. Intinya apa? Intinya tuh lingkungan kan? Kan kuncinya ada di kata lingkungan hidup. Jadi tempat kita hidup. Nah, lingkungan tadi kan apa? Kesatuan ruang. Jadi tempat ya, kesatuan ruang, tempat kita tinggal. Nah, sekeliling itu apa saja yang kita manfaatkan. Nah, seperti tadi kata Mbak Santi, botol bekas ya. Nah, sekitar kita kan banyak botol bekas ya. Daripada dijadikan sampah yang tidak bermanfaat ya, bisa dibuat untuk pot bunga. Nah, atau misalkan kata Mbak Dwi Maryuni, sampah didaur ulang. Misalkan untuk apa? Kerajinan. Misalkan ya kerajinan, misalkan daun seperti itu, atau batang tangkai. Dan adanya taman menurut Mbak Waryanti, taman di tengah kota ya, untuk penyegaran udara ya. Karena taman kan juga lingkungan hidup kita ya. Jadi kuncinya ada di situ, lingkungan hidup ya. Oke. Banyak sekali ya contoh-contoh di sekeliling kita, banyak sekali. Sekarang pemanfaatan lingkungan hidup ya. Tujuan dari pemanfaatan lingkungan hidup ya. Tujuannya apa? Satu ya, tercapainya keselarasan ya. Keserasian dan keseimbangan antar manusia dan lingkungan hidup. Nah, ya. Antar manusia dan lingkungan hidup. Jadi kalau yang kita pelajari, yang banyak kita pelajari memang untuk kesejahteraan manusia ya. Kita lebih fokus untuk kesejahteraan manusia. Ya, kita tidak perlu fokus terhadap kesejahteraan kambing ya, kesejahteraan sapi kan nggak perlu ya. Jadi kita bagaimana mensejahterakan manusia ya. Jadi kita fokus sana ya, keselarasan dan keseimbangan antar manusia dan lingkungan hidup. Jadi serasi ya, seimbang. Jangan sampai apa? Jomplang. Ya, tidak seimbang ya, jomplang tidak seimbang. Jangan sampai tidak seimbang ya. Misalkan lingkungan hidup kita tidak dirawat ya, tapi kita gunakan terus-terusan. Misalnya apa? Buang, contoh kecil aja, buang sampah sembarangan ya. Contoh kecil sehari itu suatu ketidakseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Jadi di situ manusia memanfaatkan lingkungannya ya, misalkan dengan makan. Ya, misalkan dengan misalkan piknik ya. Contoh aja kita piknik, kita sedang piknik di taman misalkan ya. Piknik taman, makan-makan, ya kita kan memanfaatkan lingkungan kan. Berlibur, memanfaatkan lingkungan hidup kita. Tapi tak seimbang. Tidak seimbangnya gimana? Kita membuang sampah sembarangan. Nah, satu contoh kecilnya ya. Jadi ini tujuannya untuk apa? Tercapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan ya, antara manusia dan lingkungan hidupnya. Kemudian terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup. Ini lingkungan ya. Jadi memiliki sikap ya. Jadi diharapkan kita memiliki sikap dan tindakan melindungi ya, serta membina lingkungan hidup. Jadi jangan sampai kita mengeksploitasi ya, memanfaatkan lingkungan hidup tapi tidak melindungi, tidak melestarikan ya. Contoh lain misalkan lingkungan industri. Nah, lingkungan industri ya, misalkan teman-teman yang kalau di Taiwan saya nggak tahu, saya belum pernah jalan-jalan ke lingkungan industri Taiwan ya. Kalau di Indo kan ada ya, lingkungan industri di mana dia membuang limbahnya secara sembarangan. Nah, ya. Misalkan ada pabrik kimia ya, membuang sisa proses kimiawinya
ke sungai tanpa melalui proses terlebih dahulu. Akan menimbulkan apa? Jadi akan menimbulkan sungai itu akan menjadi beracun, tidak sehat, ya. Tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kehidupan di misalkan ada ikan ya, itu mati ya, seperti itu ya. Jadi tidak apa? Tidak memiliki sikap ya, tidak memiliki sikap dan tindakan melindungi ya. Jadi kita diharapkan untuk memiliki sikap dan tindakan untuk melindungi. Jadi kita misalkan kalau pabrik tadi ya seharusnya dalam saat dia pembuangan itu diproses terlebih dahulu agar tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Oke ya. Kemudian terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, Pak, ntar PPT di share ya. Oke. Belum saya share ini ya, PPT-nya. Iya, maaf ya kalau belum ya. Saya kira sudah. Oke, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Iya, Mbak Orianti nanti saya share ya. Terima kasih sudah diingatkan Mbak Orianti. Nah ya, terjamin ya. Jadi generasi masa depan ya, generasi masa kini. Contohnya misalkan anak cucu kita memanfaatkan udara yang bersih. Nah, jangan sampai kita yang hidup di masa kini ya. Tuh, ada Mbak Sri Haryanti. Mbak Sri Haryanti sudah balik ya? Oh iya, selamat malam Mbak. Haju pujian. Loh, belum. Oh, Mbak Haryanti masih di Indo. Oh, masih di Indo. Ya, lama tak bertemu ya. Haju pujian. Saya kira sudah balik kok, sudah ikut kelas ya. Oke. Terima kasih Mbak ya. Saya kira Mbak Arianti Indonya di mana nih? Oh, kalau nggak salah itu ya Jawa Barat ya, Mbak Arianti ya. Oh, Ponorogo. Oh iya sih. Kemarin nawari saya pecel sih, ya. Iya, lupa saya. Oke, selamat bertemu dengan keluarga Mbak ya. Selamat ketemu dengan sanak family di Ponorogo ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah tadi, terjaminnya generasi masa kini dan generasi masa depan ya. Jadi jangan sampai kita yang hidup di generasi masa kini ya, itu tidak memperhatikan generasi masa depan kita. Jangan sampai ya, misalkan udara yang bersih tadi ya, jangan sampai kita yang hidup di masa kini ini melakukan pencemaran udara yang berlebihan ya. Misalkan menggunakan kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi, misalkan asap yang dihasilkan hasil pembakaran dari motor tersebut membahayakan udara, misalkan beracun ya. Nah, tidak lolos uji emisi. Nah, itu jangan sampai digunakan ya. Lebih baik lagi kita jalan kaki atau bersepeda ya. Jadi agar udara yang kita rasakan itu akan tetap bersih. Mungkin salah satu contoh kecil aja ya, mungkin yang tidak merokok. Nah, ya. Tidak merokok sembarang tempat. Tapi lebih baik lagi tidak merokok ya. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, jadi fungsi, kata kuncinya ada di fungsi ini ya. Jadi agar fungsi dari apa yang ada di sekeliling kita itu berfungsi dengan semestinya. Misalkan contoh kecilnya apa? Sungai. Nah, sungai.
ya. Kalau teman-teman tahu di Indonesia, di kota maupun di desa ya, fungsi sungai apa? Untuk membuang sampah ya. Itu fungsi yang salah ya. Fungsi yang salah ya. Sungai untuk membuang sampah. Nah, itu fungsi yang salah. Jadi tidak tercapainya kelestarian fungsi lingkungan itu. Jadi tidak tercapai ya. Dan sampai fungsi dari sungai yang seharusnya mungkin kalau di desa itu untuk mengairi sawah ya. Fungsi sungai untuk mengairi, bisa untuk mengairi sawah. Ya. Tapi yang apa? Ya Pak, makanya banyak banjir. Nah, ya itu. Ya. Jadi fungsinya malah digunakan untuk membuang sampah padahal itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya untuk membuang sampah. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak tercapainya fungsi lingkungan hidup ya. Jadi jangan sampai, nah ini ya. Jadi itu salah satu pemanfaat tujuannya ya. Jadi agar tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup, agar tidak agar fungsinya tidak diputarbalikkan. Nah, seperti itu. Bahkan kalau sungai di kota ya, penduduknya belum sadar kebersihan dan sadar diri. Oh iya Mbak Arianti ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang sedang belajar di sini bisa sadar dan menyadarkan teman yang lain. Nah, seperti itu lebih baik ya. Jadi misalkan saya sekarang menyampaikan pada teman-teman. Nah, teman-teman menyampaikan pada teman-temannya lagi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, inilah fungsi dari kita belajar ya. Fungsi kita dari kita belajar, dari kita sekolah, fungsi itu. Jadi kita belajar bagaimana kita hidup ya. Makanya kenapa kok banyak mengatakan ya, dengan kita sekolah dan kita belajar ya, derajat kita akan lebih tinggi di mata orang lain ya. Karena apa ya? Karena pengetahuan kita, pendidikan kita lebih dari yang tidak belajar. Oh iya Mbak Tramaya ya. Seperti itu ya. Nah, ini tujuan kita belajar. Oke ya. Kemudian terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Ini sumber daya. Jadi terkendali ya. Jangan sampai tidak terkendali. Kata kuncinya ada di terkendali ya. Kendali ya. Pemanfaatan secara bijaksana ya. Jadi jangan sampai pemanfaatannya berlebihan ya. Berlebihan. Misalnya apa? Pemanfaatan secara berlebihan. Contohnya misalkan lingkungan hutan. Nah, ya. Lingkungan hutan. Pemanfaatan secara berlebihan misalnya penebangan hutan ya. Penebangan hutan. Ya. Jadi secara berlebihan sehingga dia tidak memperhatikan lingkungannya sampai semuanya gundul rata. Itu akan mengakibatkan erosi ya. Bentar. Kemudian terlindungnya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah ini ya, jadi terlindungnya Indonesia ya. Nah inilah beberapa tujuan dari pemanfaatan lingkungan hidup. Jangan sampai kalau yang sebelum musim hujan kemarin, dampak kerusakan lingkungan yang kita rasakan di Indonesia apa? Contohnya asap kemarin ya. Asap hutan di Kalimantan ya, yang sampai meracuni ya, membuat jarak pandang menjadi dekat ya, jarak pandangnya tidak jauh. Nah, itulah ya. Jadi tujuan dari lingkungan hidup agar kita lingkungan hidup tersebut bisa, agar lingkungan hidup yang di sekeliling kita itu dapat lestari dan bisa dimanfaatkan dengan bijaksana ya.
Ada pertanyaan? Kemarin apa nih? Kemarin saya pulang dari pasar, betapa marahnya diriku. Ada lempar mobil sampah, ada mobil lempar sampah di jalan. Di mana Mbak? Di Indonesia ya? Di Ponorogo ya? Waduh. Ya itulah apa? Mungkin masyarakat kita yang kurang kesadaran ya dengan hal itu ya. Sebentar, saya carikan video. Oke ya. Ada pertanyaan? Langsung tak klakson bel dia marah. Oh iya Mbak Indohans. Mbak Indohans namanya Mbak Melda misalnya. Mbak Melda. Langsung tak klakson bel dia marah ya. Ya. Ya benar ya. Ya saya rasa Mbak Haryanti gimana ya? Mbak Haryanti sudah berapa tahun di Taiwan? Ya sudah merasakan bagaimana bersihnya lingkungan hidup di Taiwan. Dan kan Mbak Melda benar. Dan saat setelah nyampe di Indonesia ternyata bertemu dengan masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan ya. Jadi rasanya kita sedih gitu ya. Tapi kita tidak bisa berbuat banyak ya. Mungkin ya contoh realnya kita mengajak. Hal yang paling gampang saja itu mengajak sekitar kita untuk tidak melakukan hal seperti itu ya. Mengajak. Ya mungkin Mbak Rianti mungkin lain kali hati-hati ya. Jangan langsung seperti itu ya. Ya kalau orangnya tidak brutal ya. Kalau orangnya brutal terus Mbak Rianti dilempar malah bahaya lagi ya. Oke ya. Sekarang ini kita masuk ke pemanfaatan lingkungan hidup ya. Jadi maksud saya kita masukin tentang contoh beberapa pemanfaatan lingkungan hidup ya. Kelewatan lah ya. Ya memang Mbak. Ya kalau ngomong kelewatan ya masih banyak di Indonesia yang seperti itu ya, masyarakat kita yang seperti itu ya. Saya juga jangankan di Indonesia, di Taiwan aja saya juga nyesel ya. Soalnya saya sering ya, saya kan sering ya hari Minggu itu saya ke taman ya, Taman Tainan itu. Sebenarnya kan banyak teman-teman TKI atau BMI yang berlibur ke situ ya, ke Taman Tainan itu ya. Wah, tapi mereka tidak memperhatikan masalah sampah ya. Jadi setelah mereka duduk di situ, tapi sampahnya ditinggal, nggak dibawa lagi ya, sampahnya nggak dikumpulkan lagi dan dibuang, tapi ditinggal di tempat mereka duduk ya. Bahkan sampai ada yang kencing di pohon ya. Nah saya kan malu ya. Sampai ada yang kencing di pohon ya. Waduh, sampai kencing di pohon itu, waduh. Ya kalau saya mau mengingatkan bingung ya, kalau orangnya lagi mendem, lagi teler ya, orang-orangnya lagi pada mabuk. Nah kok saya ingatkan terus saya diajar orang itu, orang-orang mabuk itu bahaya ya.
Jadi ya mungkin saya mengajak dari yang sekitar saya deh. Simbaku itu di sembarang tempat. Tapi tapi kan kalau Mbak Julia kan memang keterbatasan fisik. Nah, kalau teman-teman yang mabuk itu kan mereka nggak punya keterbatasan fisik. Di lapor polisi Pak. Yang kalau saya mengajak yang bisa diajak saja. Kalau yang nggak bisa diajak ya biar lain lah, biar Tuhan yang membalas. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Jadi ini beberapa pemanfaatan lingkungan hidup ya. Saya pengen teman-teman lihat video ya. Jadi ini ada video tentang beberapa pemanfaatan lingkungan hidup ya. Harap diperhatikan ya. Sebentar videonya ini. Nah, harap diperhatikan ya. Bisa lihat semua ya. Kemudian dicampur dengan air sisa pencucian beras, lalu diendapkan selama 15 hari hingga mengeluarkan gas metan. Gas metan inilah yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif selain gas air. Nah, gimana? Yang bisa mengulas kembali, menceritakan kembali. Jadi video itu tentang apa? Video tentang pemanfaatan lingkungan hidup ya.
Ini absen, yang absen Mbak Santi ya, Mbak Santi Putri ya. Nanti di absen Mbak Santi Putri ya. Nanti apa rekapnya nanti setelah selesai aja, setelah maksudnya. Oh ya, makasih Mbak ya. Maksudnya nanti kalau setelah sampai apa sudah itu aja ya, sudah sampai selesai kelas selesai apa pertemuan selesai semua baru direkap ya. Nah ini terima kasih Mbak Santi ya. Nah ini ada jawaban dari teman-teman. Bentar. Nah Mbak Santi Putri, pemanfaatan sampah jadi bahan bakar atau energi listrik. Nah jadi pemanfaatan sampah. Kata Mbak Tia Mozam, pemanfaatan limbah sampah menjadi gas metan. Nah ya, pemanfaatan sampah. Oke Mbak Ayu, kata Mbak Tramaya, pemanfaatan limbah keluarga yang dijadikan gas metan ya. Jadi tadi itu ada apa merupakan pemanfaatan gas metan ya. Gas metan yang dari mana? Yang berasal dari sampah ya. Berasal dari sampah. Dari sampah kemudian jadi gas metan. Gas metan itu jadikan apa? Bakal bahan bakar ya. Ini bakal bahan bakarnya, bahan bakar ya. Kan tadi dikatakan bahwasanya sampah-sampah itu lebih baik dimanfaatkan seperti itu daripada dibakar saja yang akan malah menimbulkan dampak lingkungan hidup yang kotor ya. Asap-asapnya membuat udara menjadi kotor. Mbak Julia mendaur ulang sampah. Mbak Indohan, Mbak Melda, pemanfaatan limbah rumah tangga untuk mengamankan lingkungan ya. Ya. Jadi itu tadi contoh pertama. Nah kemudian ini ada contoh kedua ya. Bisa diperhatikan lagi ya videonya ya. Contoh video yang kedua tolong diperhatikan.
Oke ya. Halo. Oke ya. Bisa diulas kembali tadi videonya tentang apa? Bisa diulas kembali. Videonya terlalu banyak diulang-ulang ya. Yang nonton capek ya. Waduh, kok diulang-ulang ya. Kata Mbak Waryanti, pemanfaatan sampah plastik. Nah, kata Mbak Haura, Maulidatus Solihah, memanfaatkan sampah plastik menjadi minyak. Mbak Waryanti, plastiknya menjadi bahan bakar. Mbak Dwi Maryuni, pemanfaatan sampah plastik jadi minyak air. Minyak atau air, Mbak? Ya, maksudnya mungkin minyak cair maksudnya ya. Mbak Tiramaya, mengkonversasi sampah plastik menjadi bahan bakar. Mengkonversi aja Mbak ya, nggak usah mengkonversasi Mbak, nggak ada. Mengkonversasi saya, mengkonversi ya, nggak perlu sasi ya. Mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak ya. Kata Mbak Santi, pemanfaatan sampah plastik jadi 3 bahan bakar. 3 bahan bakar. Mbak Julia, mengurangi sampah lingkungan dimanfaatkan menjadi bahan bakar. Mbak Tiamoza, memanfaatkan lingkungan hidup, limbah atau sampah plastik menjadi minyak cair atau gas. Oke. Tadi video tadi bagaimana teman-teman generasi baru kita ya, teman-teman SMK ya. Generasi baru kita, teman-teman SMK telah menciptakan alat yang bisa mengkonversi atau merubah ya sampah plastik itu menjadi bahan bakar minyak. Nah, video saya putus-putus kurang jelas, jadi saya tidak bisa jelaskan, maaf. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Rianti, nggak apa-apa Mbak. Oke ya. Jadi bagaimana generasi muda itu, nah itu dia membuat alat, menciptakan alat yang bisa merubah sampah plastik tersebut menjadi bahan bakar minyak. Nah, ya, Mbak, kita tahu sendiri ya, di Indonesia tuh sampah plastik itu sudah merajalela ya. Karena beda di sini ya, kita di sana kresek gratis ya. Kita belanja pakai kresek ya, bungkus semuanya kresek, plastik kresek. Dan kita makainya tinggal pakai sekali terus dibuang. Nah, Mbak Melda, daur ulang sampah plastik menjadi bahan bakar. Dan hasilnya apa dari alat tersebut? Hasilnya ternyata bahan bakar minyak. Itu ya, dimana bahan bakar minyak kita itu sekarang sedang langka ya, sedang mahal-mahalnya ya, karena memang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui memang ya. Tapi dengan adanya solusi seperti itu, nah itu suatu ya, walaupun tadi dikatakan sama kepala sekolahnya bahwasanya belum ada penelitian lebih lanjut apakah bahan bakar ini masuk dalam kategori solar, bensin, Pertamax, premium dan lain sebagainya. Jadi belum ada penelitian lebih lanjut ya. Jadi kata kepala sekolahnya, yang terpenting adalah siswanya itu bisa menciptakan sesuatu, nah bisa menghasilkan karya ya. Jadi itu saya suka ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita membatasi, jangan sampai seorang guru atau seorang pemimpin yang membatasi karya dari anak didiknya ya, membatasi ya. Jangan sampai ada anak didiknya yang ingin membuat karya, wah saya pengen inilah, walaupun karya itu suatu karya yang lucu misalkan ya, suatu karya yang anti mainstream ya, sebuah karya yang tidak umum, tidak logis. Keren ya Pak, ternyata sekolah di Indonesia. Oh iya, itu keren. Makanya dan sampai misalkan ada anak didiknya yang dia membuat karya yang misalkan tadi ya anti mainstream atau tidak logis ya, atau lucu ya, malah diketawai ya. Buat apa kalian bikin itu, menghabiskan waktu saja. Nah itu saya sedikit kurang setuju dengan hal seperti itu ya. Jadi biarkanlah mereka berkarya, nanti
siapa tahu hasil karyanya itu bisa bermanfaat ya. Seperti itu. Oke. Tadi beberapa contoh ya tentang pemanfaatan lingkungan hidup kita ya. Dan contoh dari kedua video tersebut adalah sampah. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sampah ya? Suatu karya yang sungguh sangat bermanfaat ya bagi Indonesia, di mana banyak orang-orang buang sampah sembarangan, tapi ada orang yang bijaksana memanfaatkan sampah yang tersebut itu. Seperti itu. Jadi ini bukan berarti hubungan timbal balik ya, bukan berarti seperti itu ya, bukan berarti ada orang buang sampah kemudian orang orang yang menciptakan alat tersebut beruntung karena ada sampah yang berserakan. Nah, bukan seperti itu ya, bukan hubungan timbal balik ya. Tapi ini maksudnya adalah suatu karya yang bermanfaat bagi lingkungan kita ya. Oke. Dan ini kemudian pada slide berikutnya ini adalah tentang beberapa pemanfaatan lingkungan hidup ya. Nah, pertama ya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi misalnya apa? Beberapa pemanfaatan lingkungan hidup yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa misalkan? Mungkin Mbak Waryanti ya. Oh, Mbak Cika ini saya belum dengar suaranya nih, Mbak Cika nih. Mbak Cika Claresta. Ini teman baru ya. Mbak Cika Claresta. Nah, saya bisa tanya misalkan apa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain yang disebutkan tadi ya. Selain yang disebutkan di video tadi. Atau mungkin Mbak Tiramaya mungkin. Misalkan apa? Nanti digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Air apa pemanfaatannya air? Iya, gampang ya. Jadi misalkan untuk minum ya, atau untuk mandi, untuk udara ya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk keperluan masak, minum, mandi ya. Oke ya, misalkan seperti itu ya. Kemudian digunakan untuk industri. Contoh beberapa pemanfaatan lingkungan hidup yang digunakan untuk industri. Misalnya apa? Misalnya ke industri apa? Mungkin kayu ya, kayu. Sekarang untuk industri kayu ya, pemanfaatan industri kayu. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat tidak berlebihan ya, tidak mengeksploitasi dengan berlebihan ya, industri kayu ya. Nah, itu dibuat kertas dan bahan bangunan ya, kayu ya. Bisa ya. Kemudian bahan bakar ya, industri. Kemudian digunakan pemerintah untuk konservasi. Nah, pemanfaatan lingkungan hidup yang digunakan untuk konservasi. Nah, kemarin sudah jelaskan ya konservasi. Apa itu konservasi? Mungkin langsung aja ya, sudah tahu yang konservasi ya. Mungkin digunakan pemerintah, apa contohnya apa? Digunakan pemerintah untuk konservasi. Misalkan
apa? Lahan untuk konservasi. Konservasi itu apa? Pelestarian ya maksudnya ya. Jadi pelestarian atau perlindungan ya. Pelestarian atau perlindungan. Kemudian digunakan sebagai bahan kajian. Kajian maksudnya itu ya, bukan kanjian ya. Jadi ini ada maknanya, maksudnya kajian ya. Jadi dikaji. Apa contohnya? Tumbuhan ya bisa. Jadi nyebutnya jangan tumbuhan rotan gitu ya. Nyebutkan apa yang dimanfaatkan. Nah, nyebutnya jangan tumbuhan atau rotan. Kalau itu kan pertanyaannya unsur biotik apa saja, tumbuhan, rotan, nah itu. Nah, gitu ya. Jadi tumbuhan untuk obat-obatan ya. Jadi untuk mengkaji, dikaji apa? Diteliti ya. Jadi diteliti atau dipelajari. Nah, seperti itu ya. Kemudian pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, contohnya apa? Pemasaran lingkungan hidup untuk contohnya Mbak Cika Claresta ini kemana ya? Tadi izin ya Mbak Cika ya. Mbak Cika Claresta, keliru ngeklik enter Pak. Oh ya, apa? Mbak Cika Claresta. Mungkin Mbak Melda. Pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, misalnya apa? Contohnya atau mungkin Mbak Sri Haryanti, atau mungkin yang lain. Misalkan apa? Pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Konservasi tadi bisa. Yang lain. Modul saya di Taiwan. Oh. Ya enggak apa, nebak aja. Contoh pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangbiakan pemasaran. Sebentar ya. Jadi nggak ada yang paham ya jadi tentang pemasaran lingkungan hidup. Jadi contoh dari pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, misalkan apa? Kawin silang dari sapi jenis ini ke sapi jenis ini agar dipasarkan. Kan ada kata pemasaran ya, dipasarkan ya. Jadi agar bisa dimanfaatkan. Nah, melalui perkembangbiakan hewan tadi ya. Ya bisa cangkok untuk tumbuhan ya. Cangkok untuk tumbuhan bisa ya. Jadi dimana nanti hasilnya kan bisa dipasarkan ya. Jadi tidak mengeksploitasi secara berlebihan, tapi kita menciptakannya kemudian memasarkannya seperti itu ya. Bisa ya cangkok. Atau misalkan persilangan antara misalkan ayam ya. Ayam petelur ya.
Dia kan selalu bertelur ya. Ini melalui perkembangbiakan hewan ya. Kemudian ada contoh lagi, beberapa primata itu memelihara dan membesarkan benih-benih hewan dan tumbuhan. Misalkan apa? Jadi misalkan, bisa penanaman bonsai. Ya, jadi memelihara benih-benih hewan dan tumbuhan ya. Jadi manfaat lingkungan hidup ya. Jadi menanam tanaman toga. Nah, seperti itu ya. Ya, penanaman tanaman toga ya. Kemudian pengambilan tumbuhan liar untuk kepentingan jualan. Nah, apa contohnya? Oke ya. Kemudian ada budidaya tanaman obat-obatan. Tanaman obat-obatan. Oke ya. Oke. Jadi saya minta tolong, ini tugas ya. Jadi tolong, nah ini dibuat tugas ya. Berikan contoh ya, berikan contoh lain ya. Dari beberapa pemanfaatan ini ya. Ya, pemanfaatan lingkungan hidup ini ya. Dikumpulkan 1 minggu ya. Jadi sebelum pertemuan selanjutnya ya. Ya, berikan contoh lain dari beberapa pemanfaatan lingkungan hidup ya. Selain yang disebutkan tadi ya. Apa tugasnya berudulan. Jadi cari contoh lain ya. Minimal 3 contoh ya. Minimal 3 contoh, banyak sekali contoh ya. Teman-teman bisa temukan di mana-mana ya. Ya, kalau bisa cari sendiri ya, jangan salah mencontoh ya. Jangan salah mencontoh lah. Minimal 3 contoh ya. Deadline sekarang tanggal 1, tanggal 8, 11. Ya mungkin tanggal 11 saja Desember ya. Deadline 11 Desember ya. Jam 9. Jadi sebelum kelas ya. Oke. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Ada pertanyaan tentang tugas dan materi yang tadi saya jelaskan? Ini semester berapa? Semester 3, semester 4 ya.
dikirim apa? Mbak Haryanti bisa kirim ya, bisa kirim tugas ya Mbak Haryanti ya. Iya bisa dikirim Facebook ya. Facebook aja ya. Mbak Haryanti bisa ya Mbak Haryanti ya. Dalam bentuk file nggak apa-apa kan Pak? Bisa, boleh terserah. Mau teman-teman mau tulis tangan terus difoto atau mau diketik menggunakan Microsoft Word, terserah, bebas. Atau mau ditulis tangan, foto atau ketik dengan Microsoft Word atau terserah. Mbak Haryanti bisa ya. Oke ya, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu 10-15 menit ya. Kita istirahat dulu 10 menit ya. Oke, kita istirahat dulu 10 menit. Nanti setelah 10 menit kita kembali lagi. Oke.
Oke. Oke ya, kita kembali lagi ya. Ya, kalau sampai jam 15. Tapi mungkin ya kita percepat mungkin ya jam 11 saja, yang nggak usah terlalu malam ya. Atau mau sekalian aja. Kan halo, semuanya udah kembali ya. Kita kan minggu lalu kan kita nggak itu ya. Minggu lalu kan kita kosong ya, 2 jam pelajaran ya. Ini kan saya gantikan 1, tinggal 1 lagi. Tinggal 1 jam lagi. Atau mau sekalian sekarang? Berarti sampai jam tambah 45. Sampai jam 12 ya. Sampai jam 11.55 ya. Apa nggak ada kelas ya? Nggak ada kan ya? Atau kalau nggak misalkan nggak bisa ya, kalau misalkan teman-teman udah ngantuk ya, hari lain aja 1 jamnya hari lain. Ya udah nggak apa, hari lain aja ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi beberapa contoh pemanfaatan lingkungan hidup ya. Sebelumnya apa ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sudah kembali semua ya. Jadi sekarang ya kita masuk upaya ya. Upaya pemanfaatan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan ya. Ya. Sebentar. Oke ya. Pertama yaitu melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi ya. Dan jadi merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi ya. Mana garis? Yang tidak bisa ditunda ya. Kemudian bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi ya, dari balita sampai manula ya. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak ya. Jadi melestarikan lingkungan itu satu hal yang tidak bisa tunda ya. Jadi mulai sekarang kita harus melestarikan lingkungan kita ya. Dan sampai lingkungan kita itu rusak ya. Yang mengakibatkan generasi cucu kita, anak cucu kita merasakan lingkungan yang rusak, lingkungan yang kotor. Kasihan ya. Kemudian upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya ya, tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan, ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan ya. Jadi yang kita ketahui bahwasanya ada upaya pemerintah ya untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur ya. Tapi upaya tersebut tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ya. Tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut pembangunan berwawasan lingkungan ya. Jadi apa itu pembangunan berwawasan lingkungan? Nah, pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap. Nah, dengan memerhatikan faktor lingkungan ya.
Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan ya. Jadi usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap ya, dengan memperhatikan faktor lingkungan. Jadi secara bertahap ya, pembangunan berwawasan lingkungan ya, atau pembangunan berkelanjutan. Jadi berlanjut. Makanya disebut bertahap ya. Sekarang kita lihat buku ya. Kita lihat di buku Bambang Utoyo. Kalau yang ada bukunya silakan dibuka di halaman 116 ya. Di halaman 116, atau kalau nggak nemu ini bisa lihat di layar ya. Ya, manfaat lingkungan bagi kehidupan ya, dalam ayat 16. Manusia hidup di permukaan bumi. Manusia hidup di permukaan bumi bersama-sama dengan komponen lingkungan lainnya. Ya. Berupa komponen biotik, yaitu hewan, tumbuhan, dan jasad organik, serta komponen abiotik ya, untuk tidak hidup. Secara langsung maupun tidak ya, secara sadar ataupun tidak, semua unsur-unsur lingkungan yang ada di sekitar manusia senantiasa memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan makanan, manusia memanfaatkan tumbuhan dan hewan ya. Selain itu, dalam proses pernafasan, manusia senantiasa menghirup oksigen yang terdapat di atmosfer ya. Ya, sebenarnya ya, pada prinsipnya tumbuhan, hewan, dan jasad organik manusia tidak akan mampu bertahan hidup jika di permukaan bumi itu tidak ada tumbuhan, hewan, dan jasad organik. Karena dari manakah manusia akan memperoleh bahan makanan yang mengandung protein nabati dan hewani ya. Selain itu, keberadaan tumbuhan yang mengeluarkan oksigen untuk bernafas tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Jadi sudah sepantasnya manusia benar-benar sadar akan pentingnya lingkungan hidup dengan berbagai komponen yang ada dalamnya ya. Jadi kita sadar ya, bagaimana pentingnya lingkungan hidup sekitar kita ya. Tumbuhan, bagaimana kalau nggak ada tumbuhan ya? Bagaimana kalau nggak ada hewan, kita makan apa? Kalau nggak ada tumbuhan, kita bernafas bagaimana? Sedangkan tumbuhan itu yang menghasilkan oksigen ya. Kemudian ini ada secara umum ya. Secara umum beberapa manfaat unsur lingkungan hidup bagi manusia ya. Antara lain, ruang muka bumi sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari. Ya. Kemudian tanah dapat dijadikan area lahan untuk kegiatan ekonomi seperti lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan, aktivitas sosial lainnya ya. Kemudian unsur udara, oksigen sangat bermanfaat untuk bernafas ya. Untuk bernafas manusia dan hewan. Tapi tumbuhan juga bernafas ya. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa tumbuhan itu juga bernafas ya. Tumbuhan itu selain dia berfotosintesis menghasilkan oksigen, tapi dia juga memanfaatkan oksigen itu ya. Jangan sampai salah paham bahwasanya tumbuhan itu tidak bernafas dengan oksigen ya. Kemudian komponen hewan dan manusia. Komponen hewan dan tumbuhan merupakan sumber bahan makanan bagi manusia ya. Jadi kalau nggak ada hewan dan tumbuhan, masa kita memakan batu ya? Masa kita memakan pasir ya? Ini merupakan sumber bahan makanan kita ya. Kemudian sumber daya alam yang terkandung dalam lingkungan hidup
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti tadi yang disebutkan tadi Mbak, siapa tadi? Air ya, Mbak Dwi Maryuni tadi yang salah. Air ya, untuk apa? Untuk kebutuhan minum, cuci, mandi ya. Oke, kemudian mikroorganisme atau jasad renik ya, sangat berperan dalam proses penguraian sisa-sisa jasad hidup yang telah mati, sehingga tidak terjadi penumpukan bangkai makhluk hidup ya, tetapi hancur dan kembali menjadi unsur-unsur tanah ya. Jadi coba kalau nggak ada jasad renik, semua orang-orang yang meninggal dunia jasadnya menumpuk ya, jadi bau ya. Kalau jasad renik ya, semuanya jadi makhluk hidup yang meninggal diuraikan ya, dia menjadi tanah lagi. Pak, saya pamit duluan, istirahat lebih awal, besok mau medical, kelasnya sudah di absen. Oke Mbak Santi, besok mau medical check up. Oh iya ya, ada apa ya? Ganti majikan atau gimana? Atau ganti agent? Atau kok medical check up lagi? Atau perpanjangan ya? Oh, medical tracker mau pulang. Oh, biasa Pak, 6 bulan sekali. Oh iya? Saya kok nggak ada ya? Oh, mungkin baru bagi BMI aja ya? Ya. Oke. Semoga hasilnya sehat, Mbak. Oke. Kita nanti sampai jam 11 aja ya. Jam 11. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kemudian air merupakan kebutuhan vital ya. Kebutuhan vital dan esensial bagi makhluk hidup. Tanpa adanya air, mustahil akan terdapat bentuk-bentuk kehidupan di bumi. Nah, karena kita sendiri bahwasanya makhluk hidup itu pasti butuh air. Makhluk hidup pasti butuh air. Enggak ada makhluk hidup yang enggak butuh air. Seperti manusia ya. Sebagian besar persentase dari tubuhnya adalah air ya, manusia itu ya. Jangan salah. Makanya kita jangan sampai kurang minum ya. Jangan sampai kurang minum. Karena sebagian besar persentase dari tubuh kita adalah air ya. Oke ya, kemudian berdasarkan penjelasan tersebut ya, dapat disimpulkan ya, bahwa kelangsungan kehidupan manusia sangat bergantung dari unsur-unsur lingkungan lainnya ya. Manusia hanyalah salah satu dari komponen lingkungan tersebut ya. Jika manusia menginginkan kelangsungan kehidupannya, manusia hendaknya sadar benar bahwa kelestarian komponen-komponen lingkungan hidupnya harus senantiasa terjaga dari kehancuran bahkan kepunahan. Jadi kita harus sadar ya. Jika dengan alasan proses pembangunan atau kesejahteraan penduduk, manusia dengan bekal ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dimilikinya secara serampangan mengeksploitasi sumber daya lingkungan hidup, bagaimana nasib generasi masa-masa yang akan datang? Jadi kalau misalkan dengan alasan pembangunan ya, misalkan apa? Anggap saja misalkan pembakaran hutan. Wah, ini Mbak Santi udah ngerjakan tugas ini. Wah, Mbak Santi udah ngumpulkan tugas saja ya. Baru jadi kasih. Oke, tadi jadi jangan sampai dengan adanya teknologi yang terjadi saat ini ya, jangan sampai kita mengeksploitasi secara berlebihan ya. Bagaimana lingkungan yang akan datang ya, misalkan ya hutan-hutan dibakar semua, kita meratakan hutan, jadikan industri, jadikan perumahan. Nah,
Kalau hutan semua habis, siapa yang akan menjadi paru-paru dunia? Siapa yang akan menciptakan oksigen? Yang menjadikan oksigen? Yang mensirkulasi udara untuk menjadi oksigen ya? Pada kemana ya? Kenapa Mbak bisa dengar suara saya, Mbak Arianti? Saya di sini aja, Mbak. Oke ya, tadi. Kemudian bagaimana nasib ini? Dari mana mereka mendapat sumber bahan pangan atau untuk kelangsungan hidupnya? Nah, apakah generasi sekarang tidak merasa berdosa kepada generasi yang akan datang? Nah itu ditanyai itu. Kalau kita mengeksploitasi lingkungan hidup kita secara berlebihan, apa kita nggak merasa berdosa dengan generasi yang akan datang? Nah cucu kita nanti, kalau kita terlalu mengeksploitasi, bagaimana cucu kita? Apa yang mereka manfaatkan nanti? Seperti itu ya. Jangan sampai kita egois ya. Nah ini ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini, di dalam box ini, di dalam box geografia ini, ya, disebutkan bahwasanya World Water Development Report atau WWDR. Jelas gak Bu? Suaranya nggak ada ya? Oh iya? Oh jelas kok Mbak Munias. Teman-teman bisa dengar suara saya ya? Suara saya merdu gini gitu. Sudah merdu sekali ya. Mungkin Mbak Haryanti mungkin lagi gak ada masalah ya. Oke. Jadi dari WWDR atau World Water Development Report, sebuah laporan dari PBB tentang ketersediaan air bersih dunia ya, mengemukakan bahwa setiap hari sekitar 2 juta ton sampah mencemari wilayah perairan dan produksi limbah cair mencapai 1.500 meter kubik. Jika 1 liter limbah cair mencemari 8 liter air bersih, setidaknya 12.000 km kubik air bersih terpolusi di dunia. Nah ini ya, ini suatu cambukan ya bagi dari kita ya. Bagaimana ada pemberitaan tentang setiap harinya 2 juta ton sampah mencemari wilayah perairan. Dalam satu hari itu ada 2 juta ton sampah. Bayangkan 2 juta ton. Seberapa banyak itu ya? Satu hari itu mencemari wilayah perairan dan produksi limbah cair mencapai 1.500 meter kubik. Sawahnya mbak-mbak di desa dikalikan berapa nih ya? 1.500 meter kubik ya. Jadi ini suatu suatu berita yang sangat mencengangkan ya bagi kita ya. Jadi dan sampai ini jadi mulai saatnya kita mengurangi gaya hidup kita yang mencemari lingkungan ya. Jadi kita jangan sampai ikut berkontribusi, jangan sampai ya kita sudah tidak ikut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, jangan sampai kita ikut mencemar lingkungan. Nah itu jangan sampai. Nah di gambar ini ada interaksi manusia dan alam. Interaksi antara manusia dan alam terjalin dengan sendirinya karena kehidupan manusia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sekitarnya ya. Ini bagaimana seorang anak ya sedang di lingkungan sekitarnya ya, tapi ini nggak jelas ini di mana ini. Masa ini sampah ya? Atau di hutan ini? Oke, kita lanjutkan. Hubungan antar makhluk hidup, terutama manusia dan lingkungannya, sebenarnya telah berlangsung sejak manusia lahir ya. Begitu seseorang lahir ke dunia, secara langsung ataupun tidak, dia sudah melakukan interrelasi dengan lingkungan hidupnya. Seperti memanfaatkan oksigen di udara untuk bernafas ya.
setelah lebih besar, tingkat ketergantungan terhadap lingkungan tentunya semakin tinggi ya. Sejalan perkembangan kebutuhannya, semua kebutuhan itu tentunya didapat melalui interaksi dengan lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, dan budaya. Ilustrasi tersebut memberikan gambaran bahwa pada dasarnya manusia dapat bertahan hidup karena adanya unsur-unsur lingkungan hidup. Dengan kata lain, betapa banyak manfaat lingkungan hidup bagi manusia ya. Jadi banyak sekali ya manfaat lingkungan hidup ya. Ini ya, saya ada video lagi tentang pemanfaatan lingkungan hidup ya. Ini ada contoh video ya tentang pemudahan pemanfaatan lingkungan hidup ya. Salah. Tolong diperhatikan ya. Ada video lagi ya. Tolong diperhatikan. Oke ya, jadi ini ada video tentang pemanfaatan lingkungan hidup ya. Ada video lagi ya, tolong diperhatikan ya. Di zonaorganik.com. Untuk selanjutnya kami akan memberikan penjelasan tips cara pembuatan media tanam untuk budidaya sayuran di dalam karung. Yang perlu kita siapkan adalah 1 karung tanah pekarangan, kemudian 1 karung pupuk kandang. Yang saya gunakan adalah pupuk kandang kotoran sapi yang sudah matang, yang dijadikan dengan bentuknya sudah lemah seperti ini, yang menggumpal. Kalaupun menggumpal maka jika dipecah akan menggunakan pecah seperti ini. Pupuk yang sudah matang. Dan bisa kita tambahkan arang hitam. Kadang bisa kita tambahkan pasir laut. Dan kita aduk secara rata. Dan jadinya seperti ini. Ini yang sudah rata. Kita berikan tambahan sedikit M4. M4 adalah mikroorganisme nabati alami yang bermanfaat atau berguna untuk fermentasi bahan-bahan organik pada media tanam kita. Dengan menggunakan M4 ini maka pembusukan atau proses pematangan media tanam akan lebih cepat dan hasilnya lebih bagus karena lebih subur. Kita gunakan 4 liter air, kita campurkan dengan 1 tutup E4. Aduk dan kita siapkan, kita bersihkan supaya merata.
bisa langsung kita gunakan untuk media tanam, kita masukkan dalam karung, atau juga bisa kita diamkan selama 2 sampai 1 minggu, tidak masalah. Langsung dipakai juga tidak masalah, karena bahan-bahannya merupakan bahan yang sudah siap pakai. Demikian cara membuat media tanam untuk budidaya sayuran di dalam karung. Oke. Gimana tadi videonya? Tentang apa? Pemanfaatan lingkungan hidup yang apa? Tentang yang udah bisa jawab? Yang perhatikan? Oh, suara sangat kecil lah. Ini enggak jalan tempatku. Ya, ini kata Mbak Ayu, pembuatan bahan tanaman dalam karung dengan bahan organik ya. Jadi bagaimana kita membuat apa? Suatu tanaman dengan media karung ya. Maksudnya satu lingkungan hidup berupa kebun ya, dengan media karung ya. Ini ada lagi ya. iPadku nggak ada flash player pak, jadi nggak bisa live video. Oh, ya pantas. Mungkin bisa download mbak flash playernya. Bisa download flash player mungkin. Ya, kalau nggak ada flash player nggak bisa ya. Ini ada lagi ya, silakan. Sama kok tentang pemanfaatan lingkungan hidup berupa apa? Pemanfaatan taman hijau ya. Selamat pagi. Ya, kali ini kita akan coba menyemai cabai hias kami. Salah satunya adalah Yellow TS, Yellow Trinidad Scorpion, ini dia. Pohonnya jelek, nggak subur, nggak apa-apa lah. Kita ambil salah satu. Kita lihat isinya ada berapa. Yellow TS Trinidad Scorpio. Gas wall, and right. सबसे पहले PVC पाइप की लाइन इसके अप्रोक्स, इस मॉडल के अप्रोक्स
Oke, kita akan menyemai menggunakan ini dia medianya. Nah, kertas yang tidak terpakai kita gunakan untuk menyemai, diisi dengan media tanam. Caranya ini kertas yang sudah tidak terpakai, bisa koran, bisa kertas buram, bisa apa saja yang tidak terpakai, kita lipat jadi dua, kemudian kita cetak menggunakan botol bekas ini. Bawahnya ini dikasih jarak ini sekitar 2 cm, tutup. Dan kita lipat ujung atasnya untuk mengunci. Ya, setelah jadi kita masukkan media tanam. Media semai ini terdiri dari campuran tanah pekarangan, kemudian pasir, kompos, jerami yang sudah busuk di sawah, ada juga kokopit ya, dan arang sekam ya, dan bahan-bahan organik lainnya. Nah, tuh. Oke. Banyak, mudah sekali buatnya. Kemudian kita menekan satu persatu. Biasanya benih cabai ini dijemur terlebih dahulu, namun tidak masalah, langsung juga tidak masalah. Satu persatu masukkan ke dalam media ini setengah sampai 1 cm ke dalamnya, dan ditimbun setengah sampai 1 cm. Salah sudah seperti ini, pel katanya. Jadi yang bisa didaur ulang secara alami. Kalau plastik ini tidak, harus kita buang. Ini contoh persemaian cabai kardus atau bias, cabai biasa yang siap dipindahkan ke. Oke ya, ini tadi video bagaimana kita membuat lingkungan hidup kita menjadi berseri ya. Sebentar, ini saya dikirimi tugas sama Mbak Dwi Marianto. Sama Mbak, sebentar. Tapi kok ada yang ganjal dari tugas ini ya. Sebenarnya teman-teman belum paham maksud dengan tugas saya. Oke ya, jadi mungkin belum paham ya dari tugasnya ya. Mbak Santi juga tugasnya juga belum paham ya. Oh, Mbak Santi udah pernah untuk kita teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbak Santi bener ini. Halo? Jadi tugasnya adalah itu menyebutkan, ini Mbak Dwi Marianto tugasnya bukan gitu Mbak ya. Jadi Mbak Marianto nggak nyebutkan 3 seperti itu ya. Jadi tugasnya itu, nah ini ya. Tiga contoh dari ini, dari satu ini 3 digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, 3 digunakan untuk industri, 3 digunakan untuk pemerintah, 3 berarti 3 kali itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 kali 8, 24.
Iya, maksudnya seperti itu. Jadi bukan 3 itu ya. Jadi saya tolong diupdate ya di apa? Di tugas yang dianu, Mbak. Kalau Mbak Ayu yang kita share sudah tahu. Maksudnya minimal berikan contoh lain dari masing-masing pemanfaatan lingkungan hidup. Masing-masing pemanfaatan lingkungan hidup selain disebutkan tadi. Minimal 3 contoh. Ya, ada 8 soal. 3 contoh. Masing-masing pemanfaatan lingkungan hidup selain disebut tadi. Jadi kan ini kan ada 8. 8 kali 3 berarti 24, seperti itu. Ada 8 kategori pemanfaatan lingkungan hidup. Kategori pemanfaatan. Berikan masing-masing 3 contoh. Nah, maksudnya seperti itu ya. Ini ya. Sudah paham nggak ada pertanyaannya? Sudah paham? Jelas ya pertanyaan saya tugasnya jelas ya? Tolong diupdate ya Mbak Ayu ya. Takut salah paham nanti. Takut salah paham nanti teman-teman nanti. Ini untung Mbak Dwi Marianto segera mengumpulkan tugas ya. Ya nggak apa-apa Mbak. Oke nggak apa-apa Mbak Dwi. Saya hargai. Saya juga terima kasih sudah diingatkan. Tertutup ini. Saya juga terima kasih sudah diingatkan. Kalau nggak gitu kan teman-teman yang lain nggak tahu ya. Mungkin kalau Mbak Dwi nggak ngumpulkan, nggak mungkin tadi mungkin nggak tahu ya yang lainnya. Jadi sudah paham ya. Jadi tugas geografi berikan contoh dari lain dari masing-masing pemanfaatan lingkungan hidup. Jadi ada 8 kategori, ya kan ada 8 ya. Tuaga Patmanan Julapan. Nah, masing-masing kasih 3 contoh. Tuh ya. Tolong Mbak Ayu tadi diupdate ya. Mbak Ayu masih ada nggak? Apa ada pergi? Oh ya tuh Mbak Ayu masih ada. Kalau nggak ngumpulin temennya juga ngumpulin jawaban. Kalau nggak ngumpulin temennya juga ngumpulin jawaban yang sama. Lah ya makanya. Ya. Oke ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada bisa saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Ada pertanyaan tentang tugas, tentang materi pemanfaatan lingkungan hidup, tentang video atau tentang materi yang sudah yang lain, materi yang kemarin. Oke, kalau nggak ada, kita bisa akhiri pertemuan. Videonya di-share kan Pak? Oh ya, di-share. Oke ya. Oke, terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Marilah kita tutup dengan doa dulu ya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa agar apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan di sini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Saya tutup pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.